Selamat datang kembali di Salam Indonesia. Di episode kali ini, kita akan membawa kabar langsung dari ibu kota Kanada, Ottawa, yang sedang diselimuti musim dingin. Selain berskating di Rideau Canal Skateway, kami juga berkesempatan bertemu dengan Duta Besar Republik Indonesia yang akan segera menyelesaikan masa tugasnya. Perjalanan kita kali ini akan dipandu oleh Viola. Halo sahabat Salam Indonesia, nama saya Viola dan aku kuliah di University of Ottawa untuk Health Science. I'm in second year dan welcome to Ottawa and come explore with me fun things to do during winter time in Ottawa. So here at Winterlude, there's the scheduling, which starts on January 31st and ends next week during the February 17th. So Winterlude includes 3 spots. There's the one in Byward Market, which is the location that we are at right now, which includes this Changemaker Innovations Hub's Demo Day, which is happening today. And then there's also the one in Spark Street, and there's another one happening in Gatineau. So we are here at the Rideau Canal skating rink, and it's actually known as the longest skating trail, ranging from 7.8 kilometers. And in here you can walk and you can skate anything that you want to do. So here you go. And here we are at the skate rentals where you can rent for $33 and the sleigh, like that one, where you can rent it for $49. And we also have a trike, which you can kind of ride on. And don't forget to book and reserve your skate rentals online. It's going to be $33 for the skates and $49 for the sleigh. So here we are at Beaver Tails. It is a local Canadian staple. It's basically a deep fried dough that you can put Nutella in it, you can put sugar and cinnamon in it, whatever you like, and it's right here along the Rideau Canal Trail. Di segmen berikutnya, kita akan mengunjungi Wisma KBRI Kanada dan mengobrol hangat dengan Bapak Daniel dan Ibu Tricia. Tetap di Salam Indonesia. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Kami pun tiba di Wisma KBRI Ottawa, tempat Bapak dan Ibu Duta Besar tinggal selama bertugas di Ottawa. Di sana, kami disambut dengan hangat oleh Bapak Daniel dan Ibu Tricia. Tak hanya keramahan yang terasa, tapi juga banyak cerita menarik yang mereka bagikan tentang pengalaman mereka selama bertugas di Kanada. Mari kita dengarkan salah satu cuplikan perbincangan hangat kami dengan mereka. Halo
Halo, saya Daniel Tumpal Simajuntak, dipanggil Tumpal atau Daniel, Duta Besar Indonesia untuk Kanada dan untuk organisasi penerbangan sipil di Montreal. Saya sebagai Dubes sudah berada di Kanada sekitar 3 tahun. Halo, saya Tricia Erika Malonda, biasa disapa dengan nama Sisi. Kalau saya lihat ya, dengan saya dengar dari pihak pemerintah federal di sini, mereka ingin lebih banyak orang Indonesia ya. Jadi lessons learned pertama buat diaspora kita top. Bahkan harus lebih lebih muncul lagi, lebih banyak lagi. Saya rasa kita ini bangsa besar tapi memang bangsa yang juga orangnya kalem ya. Nah, di Kanada ini, kita ini sangat positif dilihat. Kalau semakin besar, semakin bagus. Kedua, saya lihat tetap kontak dengan KJRI atau KBRI, sehingga mungkin kalau ada hal-hal yang bisa kita bantu berbicara dengan pihak Kanada, akan bagus. Karena kalau dari segi seriusnya, dari segi politiknya, Kanada ini adalah, kalau banyak orang bilang, adalah diaspora policy. Jadi diaspora itulah yang menentukan posisi tokoh-tokoh politiknya gitu, tokoh-tokoh publik yang dipilih. Dan mereka saya lihat sangat sensitif dan sangat mendengarkan suara di ridingnya ya kan. Jadi aktif aja dan kita itu adalah net positif terhadap perkembangan fabric society dari orang Kanada. Kedua, ya mungkin juga catatan buat ketiga ya, untuk pemerintah, saya rasa kalau saya lihat ada suatu lessons learned bahwa diaspora kita tuh makin besar loh di luar negeri. Dan ini perlu di-capture ya. Jadi memang juga ada PR di pemerintah, saya harus akui yang kita harus kerja bareng. Jadi saya ingin melihat kalau ini gelas baru setengah terisi nih. Jadi kita harus optimis dari dua belah pihak. Keempat, saya rasa at the end of the day, diaspora Indonesia itu pasti ada koneksi dengan negara asal. Seperti yang saya lihat diaspora yang lain, diaspora Canadian Indian, Indian Canadian, Chinese Canadian, itu pasti ada connect. Dan karena tadi saya bilang, ke depan ini kita banyak isu ekonomi juga, dan saya yakin ke 4 tahun ke depan, Kanada sendiri ingin mendiversifikasi ekonomi. Yuk, bagi yang bisa bekerja sama dengan Indonesia untuk yang kecil-kecil aja, UMKM, kita bareng, bisa kerjain bareng. Lalu bagi mereka yang suka di cultural areas, wah banyak banget karena di sini orang-orang sini apresiasi budaya kita. Di kuliner tadi istri saya bilang ada poutine, ada makanan-makanan sini bevertel, dagingnya bagus, rendang pakai daging Kanada kayak top juga tuh ya. Saya coba beberapa kali, bukan saya, teman-teman itu dengan raw materials dari Kanada tuh oke juga loh. Mereka punya maple syrup ya. Maple syrup nggak tahu dibuat snacking Indonesia kali ya. Pokoknya yang lucu-lucu gitu tuh kayaknya saya rasa tuh akan top banget. Dan kita positif, terus aja berkarya, dan pokoknya, dan permasalahannya adalah ini kan besar betul ya. Besar betul Kanada. Kalau untuk diaspora kita yang di kota seperti Ottawa atau di dekat Toronto atau di dekat Vancouver masih bisa terjangkau. Gimana bagi yang agak jauh-jauh melalui Salam Indonesia ini, harapan saya regrouping gitu ya. Buat komunitas kecil, saling connect, kasih tahu. Misalkan nih sekarang kita punya melalui Salam Indonesia ini kan sekali di udara tetap di udara nih, menghubungkan connecting the dots komunitas-komunitas Indonesia ya. Tolong kita saling komunikasi tanpa harus terbang ya. Saya rasa potensinya besar dan semoga makin besar nih diaspora kita dan makin berkualitas. Pada saat yang sama di Indonesia juga kita melakukan berbagai terobosan kebijakan sehingga diaspora makin bisa terkonek. Amin. Nasi goreng. Nasi goreng. Oke, sekarang
lahir dan batin. Satu kata dalam bahasa Indonesia yang wajib dipelajari oleh orang Kanada. Nasi. Kanada dalam satu kata. Dingin. Tim Horton atau Starbucks? Tim Horton dong. Musim panas atau musim dingin di Kanada? Second cup. Memang mendingan musim panas kali ya. Putin atau nasi goreng? Masih nasi goreng. Nasi goreng. Si ayo dong sih. Digoreng, boleh digoreng. Oke, sekarang Bantuin ya nanti ya. Kayak hoki es atau sepak bola? Kalau sekarang di Kanada bilangnya hoki es. Oke. Kencan romantis di restoran atau piknik berdua di taman? Wah, Wah, saya nggak bisa siap ya. Kita restoran boleh lah. Soalnya makan di rumah lebih sering sih. Belanja di mall atau di pasar tradisional? Kalau di sini di mall Karena dingin. karena dingin. Drake atau Kendrick Lamar? Drake. Keren juga. Dia suka Raptors. Keren juga ya. Nasi Padang atau sushi? Nasi Padang. Oke. Musik jazz atau dangdut? Musik jazz. Ini boleh kemudian cari lain. Iya. Batik atau tenun? Batik. Oke. Drama Korea atau film Hollywood? Drama Korea. Lagi nontonnya drama Korea semua Lagi sekarang. keren. Drakor. Indo-Pasifik, Keren. Asia. Blackpink atau Beyonce? Beyonce. Wah. Batik atau jas resmi? Batik. Oke. Anget. Nggak terlalu panas. Iya. Film action atau film romantis? Action. Weh. Gue romantis nggak sih? Ya. Lumayan. Kadar ya? Lumayan. Ala kadarnya. Gini. Liburan ke Jepang atau Eropa? Jepang. Oh, Lebih murah. Dan belum pernah. nggak usah dibilang. Kopi hitam atau teh manis? Kopi hitam, bro. Kopi tubruk terutama. Kopi tubruk ya. Lebih sering lupa kunci rumah atau lupa kacamata? Lupa kunci rumah. Kunci rumah, oke. Nggak pernah bawa kunci kayaknya kita Iya. Di Indonesia ya. di Indonesia. Heeh. Oke. Pilih ngobrol lama di telepon atau chat singkat tapi sering? Chat singkat tapi Chat sering. singkat tapi sering. Bener Pak ya? Ya. Simple. Simpel ya. Nggak banyak ngomong soalnya saya. Sekarang kita balik lagi ke Bapak Oke. ya. Oke. Main gitar atau main piano? Gitar. Woi, Walaupun nggak bisa, cuman 3 chord Cuma aja. 3 chord ya. Buka WhatsApp dulu atau Instagram dulu waktu pagi-pagi bangun tidur. Buka WhatsApp dulu. Oke. Soalnya kalau ada arahan atau informasi WhatsApp Mending lupa bawa dompet atau lupa bawa HP? mending lupa bawa dompet. Oh, mending lupa. Soalnya kan masih ada teman. Oke. Pengen punya kucing atau punya anjing? Pengen punya anjing aja deh. Anjing aja, oke. Lebih suka kejutan atau suka kasih kejutan? Lebih sering kasih kejutan. Bener nggak Pak? Bener. Iya. Jarang dikejutin. Iya. Karena lupa bawa dompet. Justin Trudeau atau Donald Trump? Justin Trudeau. Karena saya menyerahkan kredensialnya ke Justin Trudeau. Aduh, udah kayaknya sih. Pengen nambah ya. Iya, Kayaknya udah mulai nyaman. Enak juga loh. Bener loh. Oke, pertanyaan pertama. Siapa yang lebih sering telat saat ada acara resmi? Self denial nih masing-masing. Oke, siapa yang lebih suka mengabadikan momen foto atau video selama lagi liburan atau di perjalanan? Oh, bener ya? Yes, true. Kompak.
Siapa yang lebih ingat tanggal-tanggal penting seperti ulang tahun atau anniversary? Pasti nih bro. Ini udah nyerah gua. Bagian ini titik lemah nih. Siapa yang lebih sering memegang tangan saat jalan bersama? Oke deh. Dia nyontek. Nyontek. Supaya tidak ada pertengkaran. Siapa yang lebih sering menggoda atau bercanda romantis? Nah, Iya. iya deh, boleh deh. Siapa yang lebih dulu minta maaf kalau ada perbedaan pendapat? Jadi aku jarang minta maaf. Karena banyak yang salah sih. Siapa yang lebih gampang rindu kalau berpisah sebentar? Jadi gue ikut aja deh. Sensitif, isu pertahanan keamanan internasional ya. Nah ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Iya. Udah ya. Siap, brother. Ya. Siapa yang lebih sering bilang I love you? Wah, udah gini aja deh. I love you. Constantly the same. Yeah. We accept this answer. Ya, ya. Saya record Bapak. Kayaknya udah. Itu. Udah ya? Thank you banget ya. Thank you. Salam Indonesia lucu abis. Edukatif, informatif, cool abis. For Salam Indonesia. Muah, 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 muah. Sukses terus. Sukses terus. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Tapi bos diaspora Indonesia di sini top loh. Kalau kenapa? Karena skill labor ya. Skill labor. Dalam kesempatan ini melalui Salam Indonesia, saya mohon pamit istri saya dengan saya. Kita mohon pamit nih balik ke Indonesia. Daniel Tumpal dan Sisi hanyalah elemen kecil. Tapi diaspora itu yang akan elemen tetap gitu di sini. Teman-teman yang ada di KJRI itu datang dan pulang dengan waktu yang terbatas. Nah, tapi yang punya institutional memory, yang akan menjadi kontributor dan yang akan mungkin mendapatkan keuntungan dari hubungan bilateral ini adalah diaspora kita. Manfaatkan dan buat Bapak Ibu, saya akan mungkin kalau misalkan saya kembali ke Kanada ya jadi kayak diaspora juga. Jadi saya kembali ke Indonesia sebagai orang yang pernah tinggal di Kanada. Mohon persahabatan dan pertemanannya terus. Nanti kalau ketemu di Jakarta, let me know. Saya di kontak-kontak kita ngopi lagi. Jadi forever lah, saya dan Sisi akan selalu bagian dari diaspora Indonesia di Kanada. Jangan lupa Indonesia dan jangan lupa selalu bersilaturahmi. Itu sih. Sampai ketemu nanti di Jakarta atau di tempat lain. Seru aja sih. Bapak Ibu baik sekali, luar biasa. Seru. Kasih kepada Pak Dubes dan Ibu Dubes yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk bekerja di Kanada. Pesan-pesannya senang, nyaman, Bapak dan Ibu Dubes di sini juga baik orangnya, memanusiakan manusia. Wah, thank you banget nih. Waduh, keren. Bro, thank you. Sih. Ini kita bawa pulang ke Jakarta pasti nih. Salam Indonesia, thank you banget ya. Kita terharu, sedih. Forever we are brother and sister and silaturahmi terus ya. Amin.
Indonesia Terima kasih. bahagia, jaya, sejahtera terus di Kanada. For all diaspora. Untuk seluruh diaspora Indonesia di Kanada, saya Daniel dan Trisha dengan semua teman-teman Salam Indonesia ingin mengucapkan semakin sukses di tahun 2025, dan khusus buat Trisha dan saya mohon pamit, kita kembali ke Indonesia, terus memperkuat hubungan Indonesia-Kanada, apapun yang kita kerjakan, persahabatan kita lanjutkan terus dimanapun kita berada. Salam ketemu di Jakarta atau dimanapun, dan terus kompak, dan mohon dukungannya juga kepada Duta Besar Indonesia untuk Kanada yang baru yang akan segera datang. Izin ya, pamit dulu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bye. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Unveil the secrets of wonderful Indonesia. Each step unfold a new chapter in this visual masterpiece. Inviting you to witness the wonders that make Indonesia truly extraordinary. Step into a world rich with a dynamic culture, tradition, and heartfelt smiles. Listen to the tales in every craft, a reflection of Indonesia's rich heritage. Explore the wilderness, dive into the azure water, and conquer towering peaks. In the heart of Southeast Asia, wonderful Indonesia awaits your exploration. Start your journey now.